Selamat siang para orang tua kelas 9 SMP dan para orang tua kelas 12 SMA. Salam hormat, salam sehat buat semuanya. Juga kami sampaikan salam terkasih buat para siswa kelas 9 SMP maupun para siswa kelas 12 SMA. Pada kesempatan ini kami pihak sekolah dari SMP dan SMA Citra Cemara akan menyampaikan sosialisasi secara virtual tentang pelaksanaan ujian sekolah yang akan dilaksanakan pada beberapa waktu yang akan datang. Kami ingin menyampaikan sosialisasi ini berkaitan dengan kelancaran dan perolehan nilai yang akan diperoleh oleh para siswa. Maka dari itu sosialisasi ini kami anggap sangat penting, terutama untuk dikomunikasikan kepada para orang tua dan bekerja sama dengan para siswa supaya menghadapinya dengan tenang, dengan baik, dan akhirnya bisa memperoleh hasil semaksimal mungkin. Bapak ingin mulai sosialisasi ini dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Artinya, dengan ditiadakan ujian nasional dan ujian kesetaraan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan syarat kelulusan terbaru bagi siswa tingkat akhir, tentunya kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mensyaratkan kelulusan bagi siswa tingkat akhir. Dalam hal ini, sekali lagi, kelas 9 SMP dan kelas 12 SMA. Ada 3 hal penting, 3 hal pokok yang harus diketahui dan disosialisasikan. Yang pertama, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini yang dibuktikan. Nah, ini ada dibuktikan dengan rapor tiap semester. Jadi ada bukti fisik, secara fisik bahwa si siswa telah mengikuti semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan semester 6. Kemudian yang kedua, peserta didik memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Artinya, nilai minimal baik itu dari proses pembelajaran yang berlangsung sebelumnya dan yang sekarang sedang berlangsung sampai nanti di akhir semester. Kemudian yang terakhir, peserta didik mengikuti. Nah, ini mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya, kalau 3 poin pokok ini 1 tidak diikuti, berarti dinyatakan tidak lulus. Sekali lagi, dari 3 poin pokok ini, kalau 1 tidak diperoleh oleh siswa kelas 9 atau kelas 12, maka siswa dinyatakan tidak lulus. Kelulusan ini dipertegas lagi dengan adanya opsi pengganti ujian nasional. Nah, dalam pelaksanaannya nanti ujian sekolah dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Jadi sekali lagi, sekolah diberi otoritas, diberi otonomi untuk menyelenggarakan ujian sekolah. Nah, adapun bentuk pengganti dari ujian nasional adalah sebagai berikut. Ada 4 bentuk ujian. Yang pertama, portofolio. Portofolio ini bisa berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya lewat penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya.
Nanti kalau untuk SMP dan SMA Citra Cemara, portofolionya ini bisa didapat dari mana? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua, penugasan. Yang ketiga, tes, tentunya tes daring karena masa COVID ini. Kemudian yang keempat, bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Ditetapkan oleh satuan pendidikan. Nah, kata ditetapkan ini hasil dari komitmen bersama atau kesepakatan bersama Dewan Guru. Jadi bentuk kegiatan penilaian ini tidak asal harus seperti ini, harus seperti itu. Hasil kesepakatan bersama dan nanti dilaksanakan oleh para guru mata pelajaran yang di-US-kan. Nyambung lagi tentang bentuk ujian. Nah, untuk ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 yang akan diikuti oleh siswa kelas 9 SMP maupun kelas 12 SMA tahun pelajaran ini, kami sudah menyusun dan membentuk bentuk penilaian ujian sekolah berupa input, gitu ya, inputnya. Kemudian outputnya nanti akan ada dua penilaian. Yang pertama nilai akhir ujian sekolah dan nilai rapot semester 6. Kita lihat satu persatu. Portofolio. Portofolio itu nanti diambil sebesar 20%. 20%-nya itu dari mana? Dari hasil rekapitulasi nilai pra US 1, pra US 2, pra US 3. Nanti itu digabungkan menjadi nilai rata-rata dari seluruh pra US, kemudian nanti rekapannya dikalikan 20% atau 0,2 begitu ya. Nanti akan diperoleh satu nilai berupa portofolio. Berarti saat ini kelas 12 dan kelas 9 itu sedang menghadapi pra US 2. Pra US 1 itu sudah ada laporannya dan sudah kami terima penilaiannya. Nanti tinggal menunggu untuk pra US 3 rencananya di bulan Maret akhir. Itu sebesar 20%. Nyambung lagi ke nomor 2, bentuk penilaian penugasan. Kami ambil sebesar 25%. Dari mana? Dari tugas-tugas yang terjadi atau berlaku pada saat PJJ atau BDR, belajar dari rumah. Periodenya kapan? Januari sampai dengan Maret. Tugas ini terdokumentasikan dari mulai penyampaian tugas sampai pengumpulan tugas dan penilaiannya dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi mau tidak mau Januari sampai Maret segala tugas-tugas yang disampaikan oleh guru mata pelajaran yang mendapatkan tugas sebagai ujian sekolah, maka itu harus dikumpulkan lagi kemudian nanti dinilai sebesar 25%. Berikutnya yang ketiga, tes daring. Nah, tes daring ini adalah tes tertulis tapi secara online. Dilakukan itu untuk SMA nanti antara tanggal 29 Maret sampai dengan 5 April ya. Itu nanti tanggal-tanggalnya akan terjadwal. Sedangkan SMP itu nanti di pertengahan April ya, ada tes tertulis online secara terjadwal gitu ya. Terjadwal dan memang jadwalnya sudah tetap seperti itu. Kemudian yang keempat atau terakhir, bentuk kegiatan penilaian akhir. Bentuk kegiatan penilaian lain sebesar 25%. Ini adalah ujian-ujian yang sifatnya pilihan, tergantung guru mata pelajarannya. Bisa dilakukan ujian praktek, artinya ujian prakteknya lewat media nantinya. Di media itu nanti siswa memperagakan, memainkan, atau mengadakan percobaan atau praktikum atau bereksperimen. Itu nanti disebutnya ujian praktek ya. Nanti ada tanggalnya ditentukan jelas, bisa secara individu, bisa secara kelompok nanti ya. Nanti kelompok nilainya secara individu. Itu bisa ujian praktek. Yang kedua bisa ujian lisan atau oral test. Karena lisan, maka bentuknya bisa bermacam-macam, bisa wawancara, bisa presentasi, bisa menjadi narasumber atau panelis atau presenter, bisa pidato atau khotbah kalau agama itu ya, ataupun bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Sunda atau bahasa Mandarin. Bisa bernarasi tentang dongeng, tentang apapun, tapi sifatnya menyampaikan.
Bisa baca monolog tentang artikel, silahkan. Bisa promosi, misalnya pelajaran ekonomi, promosi tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan ataupun apapun ya. Kemudian memaparkan eksposisi atau menggambarkan, mendeskripsikan secara lisan ya. Ada visualnya, kemudian ditegaskan lewat ujian lisan. Kemudian yang terakhir, ujian kinerja atau unjuk kinerja. Ini adalah produk yang sudah dihasilkan, kemudian nanti produk itu dibuat dalam bentuk proposal, proposalnya nanti disampaikan. Nah, produknya sudah ada, nanti produk itu bisa disampaikan, kemudian proposalnya bisa disampaikan. Itu unjuk kinerja. Mungkin unjuk kinerja ini lebih pas pada mata pelajaran PKWU untuk SMA, kewirausahaan untuk SMP. Kalau kita gabungkan semuanya, portofolio 20%, penugasan 25%, tes secara daring nanti 30%, bentuk kegiatan penilaian 25%, semuanya kalau dijumlahkan 100%. Kalau diikuti dengan baik dan dilaksanakan dengan baik, maka akan dinyatakan mengalami proses kelulusan yang nanti akan diplenokan ya, diplenokan kelulusannya. Jadi kalau sekali lagi 3 pokok yang tadi yang mengenai syarat kelulusan itu nggak boleh satu pun terlewati. Kemudian bentuk ujiannya 4 hal bentuk penilaian ini harus diikuti. Nggak boleh, saya hanya portofolio saja, tidak boleh. Harus seluruhnya ini satu kesatuan yang nantinya berakhir sebagai nilai akhir ujian sekolah. Nilai rapot bisa diambil dari beberapa penilaian ini yang nanti dijadikan oleh guru mata pelajarannya sebagai nilai rapot dari mata pelajarannya. Jadi sekali lagi, kalian mengikuti ujian sekolah artinya kalian dinyatakan lulus dan kalian mendapatkan nilai akhir ujian sekolah dan nilai rapot semester 6. Nah, Bapak berharap dengan adanya sosialisasi ini, kalian bersiap, kalian bebenah, kalian mempersiapkan diri. Kalau ada yang mata pelajarannya ada yang sudah mulai, silahkan dimulai. Tapi Bapak instruksikan kemarin bahwa ujian sekolah bisa dimulai tanggal 15 Februari kemarin, berakhir nanti sampai dengan tes ujian daring. Kemudian nanti soal kelulusan nanti akan disampaikan lewat hasil dari rapat pleno para guru, kemudian nanti dinyatakan lulus. Ujian sekolah yang disampaikan, disosialisasikan seperti demikian yang bisa kami sampaikan. Kami mohon kepada para orang tua siswa untuk memonitoring, untuk mengawasi, untuk memperhatikan, untuk bekerja sama dengan para siswanya di rumah, anak-anaknya, putra-putrinya di rumah, bahwa kegiatan ujian sekolah ini resmi, kemudian terdokumentasikan. Artinya terdokumentasikan apa? Hasil-hasil dari bentuk ujian yang disampaikan itu ada dokumentasinya di kami, kemudian nanti akan diperoleh lewat kelulusan. Kemudian untuk anak-anak, mohon dipersiapkan secara mental, secara semangat untuk melaksanakan ujian sekolah ini sebaik-baiknya agar kalian mendapatkan hasil semaksimal mungkin. Lewat kerja keras, lewat perjuangan, lewat belajar sungguh-sungguh, lewat mempersiapkan bahan-bahan, lewat melaksanakan tugas, kemudian lewat mengikuti ujian-ujian terjadwal dengan baik, sampai akhirnya kalian dinyatakan lulus. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan sosialisasi ini bisa menjadi kebermanfaatan bagi para orang tua siswa, bagi para siswa kelas 9 dan kelas 12 SMA. Selamat mengikuti ujian sekolah. Salam sehat, tetap semangat menjalani kehidupan ini, terutama di masa pandemi ini. Terima kasih.